Selama 2 hari ini Terra Classic dan Terra Luna kompak longsor. Nah, ini Terra Classic tadi kita lihat di harga 5 ribuan, sekarang kita lihat Terra Luna. Nah, Luna juga longsor di 69 ribuan. Sempat tertinggi itu pernah mencapai untuk ini 86 ribu ya untuk 24 jam terakhir ini. Walaupun per 1 bulannya itu pernah ke 100 ribuan. Nah, tapi kita akan melihat dulu apa yang membuat market kripto kita spesial. Nah, lihat guys. Nah, ini Bitcoin ya tiba-tiba menanjak per hari ini. Wow. Ini sampai 332 jutaan satu Bitcoin. Kalau kemarin kita masih melihat di harga kisaran, nah ini tertinggi barunya untuk saat ini lagi ya. Ini mungkin sudah melewati 22.000. Ini terendah tadi di 319 juta. Ya, ini 332,29 dan baru tertinggi ya. Kalau kita melihat selama ini memang sangat susah untuk Bitcoin sampai ke 300-an juta, bahkan mentok-mentoknya itu biasanya di 340-an. Nah, ketika Bitcoin ini naik, biasanya altcoin ini akan longsor dia guys. Nah, jadi kebanyakan investor itu nanti dia beli Bitcoin ya, walaupun ada Cardano ini ada kenaikan 1%, kemudian XRP juga ya, ini salip-salipan ya XRP dan Cardano ini. Ya, ini hampir seharga Luna ya XRP ini ya, Terra Classic maksud saya. Nah, Doge juga ini masih bertahan di peringkat 11 dan hampir menyalip DOT kalau kita lihat dari kapitalisasi pasarnya, alias Polkadot ini hampir saja kalah. Nah, kita belum melihat apakah ini akan bertahan. Nah, tren-tren seperti ini kita akan lihat. Nah, mungkin ada beberapa hal yang membuat Bitcoin dan kawan-kawan ini naik gitu ya, di samping harga Terra Luna, Terra Classic yang kemarin itu sempat kita bahas dan sempat bikin orang cuan banyak juga. Nah, saat ini dia sudah kembali ke posisi semula ya, merah gitu. Kita lihat di Binance. Nah, untuk di Binance sendiri ini mungkin tertingginya itu masih PHB dengan 160-an%. Tapi kalau kita melihat siklus dari Bitcoin sendiri ya, ini Bitcoin itu sudah 22 ribuan. Nah, ini apakah dia akan ada resisten yang tinggi akan diambil selama 24 jam terakhir ini atau tidak? Kalau kita lihat sepanjang hari ini dia memang sudah mengalami kenaikan yang lumayan, bahkan di resisten yang di 21.000, 22 ini di 22.000 ini sudah jebol gitu ya. Kalau dilihat dari candlenya juga memang akan ada penerusan ya. Tapi kalau dari RSI-nya ini sudah overbought ya. Ini jenuh beli ini. Ya, apakah dia akan mencoba ke 25.000 dulu atau stagnan sampai di situ. Nah, di sini mungkin ada salah satu berita yang membuat salah satu pemicu Bitcoin itu bisa naik dan saat ini dia ada di 300 jutaan atau 22.000. Ini ya, ini ada top crypto news. Yang pertama, ini guys, Dubai itu sudah masuk blockchain.com ya. Ini katanya mengikuti dari FTX dan sebagainya. Blockchain.com ini masuk di Dubai, masuk di grupnya Dubai. Jadi mereka itu kemungkinan akan aktif di dunia kripto atau dunia blockchain nanti ya. Nah ya, kalau kita tahu Dubai itu kan ya lumayan salah satu negara yang kaya gitu ya. Ketika mereka sudah masuk ke dunia kripto ya, kemungkinan besar ya ada untung ruginya ya. Kalau untungnya ya kemungkinan investor besar akan lahir kembali gitu dengan adanya Dubai mengadakan blockchain ya, atau blockchain masuk ke negara mereka. Nah, blockchain.com akan hadir di Dubai mengikuti persetujuan crypto.com, OKX dan FTX. Sekarang blockchain.com juga bergabung dengan squad di Uni Emirat Arab. Nah, di Dubai tadi guys. Lalu ada Norwegian New Digital Currency. Nah, ini Norwegia itu sudah ada mata uang digital baru Norwegia. Nah, dia pasti menggunakan teknologi blockchain. Kemudian Google itu sangat mendukung adanya merger Ethereum. Nah, ini sudah dinanti-nanti lah mereka. Kemudian ya seperti biasa MicroStrategy membeli Bitcoin lagi. Wah guys ya, ini berita mungkin yang menjadi salah satu pemicu kenapa Bitcoin itu mengalami kenaikan luar biasa, karena di sini ya didukung Google juga. Google
excited about the Ethereum merger. Ini guys. Google juga senang dengan penggabungan sebagai tanda dukungan untuk Ethereum merger yang akan datang. Raksasa teknologi Google menandai waktu yang tersisa hingga peningkatan dengan penghitung waktu mundur. Wah, ini sih luar biasa ya, Google sampai melakukan hitung mundur. Nah, untuk berita-berita lain di Twitter ini tidak jauh berbeda. Ya, untuk kalian yang kemarin nunggu BTT ya, BTT itu sebentar lagi akan melakukan lab AMA ya bersama Justin Sun. Nah, tadi saya lihat sekilas beritanya. Nah, ini guys. Ini guys ini. AMA with Justin Sun and the Binance on team. Nah, ini guys 14 menit yang lalu. Berarti sekarang ini sudah mulai lah. Kalian pantengin saja BitTorrent untuk BTT gitu. Namun untuk secara keseluruhan ya Lance itu, wah ini Boy and Holland. Wah, ini guys. Nah, Lance stakingnya juga masih sama ya, tidak ada jauh berbeda. Ya inilah, jadi intinya bahwa sekarang itu market kita tidak tahu apakah ini akan berlanjut bull trend, karena ya ada juga dari Elon Musk itu katanya ini dunia ini akan deflasi ya. Deflasi apa? Ya deflasi itu mungkin kebalikan dari inflasi gitu. Saat permintaan berkurang, stok melimpah, maka harganya akan murah, harga barang itu murah gitu, dan kemampuan masyarakat tuh beli besar gitu. Jadi uang yang beredar masyarakat tuh nanti kemungkinan besar akan berkurang karena ya ada kenaikan suku bunga yang membuat orang tuh bosan belanja, kemudian taruh uangnya di bank akan mendapatkan passive income dari bunganya, sehingga ya kemungkinan besar apakah bisa deflasi atau tidak, tapi kita juga belum tahu karena namanya makro itu secara makroekonomi gitu, belum bisa kita konfirmasi. Tapi semoga ini deflasi benar-benar terjadi gitu ya. Bahkan seorang Elon Musk dan siapa tadi saya lupa itu sudah menggadang-gadang akan terjadinya deflasi setelah inflasi. Apalagi dengan kenaikan suku bunga yang diatur oleh The Fed itu memungkinkan kita untuk terjadi deflasi dunia gitu ya. Nah, semoga itu benar-benar terjadi dan ya banyak orang lari ke market kan. Nah, itu dia guys. Nah, nanti kita akan bahas juga ada Cardano, lalu ada Tron dan sebagainya. Kita lihat saja ya. Itu saja, see you next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.